bawah cahaya Monas yang megah dan penuh simbol, dua tokoh yang selama ini dianggap berseberangan, Rizik Syihab dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, berdiri berdampingan di satu panggung. Momen ini benar-benar mengejutkan banyak pihak, karena keduanya dikenal memiliki pandangan politik yang kerap bertolak belakang. Namun malam itu, perbedaan seolah luluh di hadapan ribuan pasang mata yang menyaksikan langsung maupun lewat layar kaca. Tak butuh waktu lama, momen langka ini langsung viral di berbagai platform media sosial, memicu gelombang spekulasi, perdebatan, dan analisis di seluruh Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, apa makna di balik pertemuan ini? Apakah ini sinyal perubahan besar dalam peta politik nasional, atau hanya sekadar kebetulan yang tak disengaja? Kehadiran mereka di reuni Akbar 2/2 bukan sekadar simbol belaka, tapi juga pertanda adanya perubahan dinamika politik nasional yang sedang berlangsung. Ribuan orang yang hadir di Monas malam itu menjadi saksi sejarah, di mana dua figur sentral yang biasanya berada di kubu berbeda, kini berbagi panggung dan sorotan. Banyak yang tak menyangka, mereka bisa berjabat tangan dan berfoto bersama, bahkan tersenyum di depan kamera. Gestur sederhana ini menjadi simbol kuat yang menimbulkan berbagai tafsir, mulai dari kemungkinan rekonsiliasi, hingga manuver politik yang cerdik. Tak heran, pertemuan ini langsung menjadi headline di berbagai media nasional dan bahan diskusi hangat di media sosial. Setiap gerak-gerik mereka dianalisis, setiap kata dan ekspresi menjadi bahan perbincangan publik. Apakah ini benar-benar awal dari rekonsiliasi, sebuah manuver politik yang terencana, atau hanya kebetulan yang penuh makna? Kita akan mengupas lebih dalam makna di balik peristiwa yang menghebohkan ini, dan apa dampaknya bagi masa depan politik Indonesia. Mari kita telusuri lebih dalam arti satu panggung untuk dua tokoh besar di Monas, dan bagaimana peristiwa ini bisa mengubah arah perjalanan politik bangsa. Untuk memahami sorotan pada reuni 2/2, kita harus kembali ke aksi besar 2 Desember 2019. Pada hari itu, Monas dan sekitarnya dipenuhi lautan manusia yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka bersatu dalam satu tujuan, menuntut keadilan dan proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahajapurnama atau Ahok, yang dianggap menistakan agama. Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Memperlihatkan betapa kuatnya solidaritas umat Islam ketika merasa nilai-nilai mereka terancam. Saat itu, jutaan orang berkumpul di Monas, menuntut proses hukum terhadap Ahok, menjadikan dua simbol kekuatan kolektif umat Islam. Tidak hanya dari Jakarta, peserta aksi datang dari berbagai daerah, bahkan luar pulau. Mereka membawa spanduk, poster, dan semangat yang sama, menuntut keadilan dan memperjuangkan aspirasi umat. Sejak saat itu, reuni 2/2 menjadi ajang tahunan yang selalu dinantikan. Bukan hanya sekadar peringatan atas aksi 2 Desember, tapi juga berkembang menjadi platform besar untuk menyuarakan berbagai isu sosial dan politik yang sedang hangat di masyarakat. Setiap tahun, ribuan hingga jutaan orang kembali berkumpul di Monas, memperkuat solidaritas dan memperluas jaringan gerakan. Isu yang diangkat dalam reuni 2/11 pun semakin beragam. Tidak hanya soal keadilan di dalam negeri, tapi juga solidaritas untuk Palestina, penolakan terhadap diskriminasi, hingga tuntutan perubahan kebijakan pemerintah. Setiap tahun, tema dan tuntutan yang diusung selalu menyesuaikan dengan perkembangan situasi nasional dan internasional. Tak heran, acara ini selalu menarik perhatian besar dari media nasional maupun internasional. Setiap reuni 2/2, ribuan wartawan dan fotografer hadir meliput, sementara perdebatan soal politik identitas, toleransi dan peran agama dalam politik pun kembali mencuat di ruang publik. Reuni 2/2 menjadi cermin dinamika demokrasi Indonesia. Tahun 2025, reuni 2/2 mendapat dukungan resmi dari Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Pramono Anung.
Kehadiran pemerintah daerah memberi nuansa baru, menandakan adanya pengakuan dan legitimasi terhadap gerakan ini. Dukungan ini juga membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Puncaknya, dua tokoh berbeda, baik dari kalangan agama maupun pemerintah, berdiri bersama di panggung utama. Momen ini menjadi simbol persatuan, memperlihatkan bahwa perbedaan bisa disatukan demi tujuan bersama. Inilah yang menegaskan Reuni 2012 sebagai fenomena sosial politik yang dinamis, terus berkembang, dan menjadi bagian penting dari perjalanan demokrasi, serta kehidupan berbangsa di Indonesia. Panggung Reuni 2011 mempertemukan dua figur kontras, Rizik Syihab, ex-pemimpin FBI dan simbol perlawanan, serta Pramono Anung, politisi senior PDIP dan gubernur DKI. Rizik dikenal sebagai orator berani, magnet utama massa, dan sering berseberangan dengan pemerintah. Pramono sebaliknya adalah politisi matang, representasi kekuasaan nasionalis, dan kini tuan rumah Reuni 2012. Keputusan Pramono hadir dan berbagi panggung dengan Rizik adalah langkah politik yang mengejutkan. Pertemuan dua dunia, aktivisme Islam dan politik mapan menciptakan narasi baru di Monas. Banyak yang bertanya, apa makna di balik keakraban mereka malam itu? Inilah inti drama yang mengubah peta politik Jakarta. Sejak sore, Monas dipadati lautan manusia berpakaian putih. Acara dimulai dengan salat berjamaah, zikir, dan doa untuk korban bencana. Dukungan untuk Palestina juga menggema, menambah nuansa solidaritas. Puncak acara tiba pukul 9 malam. Pramono Anung memberi sambutan, menekankan persatuan. Rizik Syihab kemudian berorasi, menuntut pemerintah lebih serius menangani bencana dan korupsi. Momen paling dinanti pun terjadi. Pramono dan Rizik berdiri berdampingan, berjabat tangan, tersenyum ke kamera. Gestur keakraban itu berulang, menjadi klimaks malam itu. Satu panggung, dua kutub, satu pesan perubahan sedang terjadi. Malam itu menutup rangkaian acara dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jabat tangan Pramono dan Rizik di panggung langsung jadi viral. Foto dan video mereka menyebar di media sosial, memicu reaksi beragam. Tagar Reuni 2011, Rizik, dan Pramono mendominasi trending topic. Ada yang memuji sebagai simbol perdamaian, ada yang sinis, ada pula yang membuat meme. Media massa menjadikan foto itu headline. Pengamat politik ramai-ramai menganalisis maknanya. Jabat tangan itu menjadi simbol universal, perdamaian, dialog, atau sekadar sandiwara. Publik dipaksa berpikir ulang tentang peta politik Indonesia. Momen singkat itu mengubah narasi nasional dalam sekejap. Publik Indonesia kini terbelah. Sebagian masyarakat menyambut hangat jabat tangan bersejarah itu, melihatnya sebagai sinyal positif dan awal rekonsiliasi nasional yang telah lama dinanti. Bagi mereka, momen ini adalah harapan baru, seolah membuka lembaran baru dalam perjalanan bangsa yang penuh dinamika. Mereka berharap, langkah ini bukan sekadar simbolik, melainkan menjadi pijakan nyata menuju persatuan, dialog terbuka, dan penyelesaian konflik yang selama ini membelah masyarakat. Ada optimisme bahwa perbedaan bisa dijembatani demi masa depan bersama. Namun, di sisi lain, tak sedikit yang memandang skeptis. Bagi kelompok ini, pertemuan itu justru dianggap sebagai manuver politik yang penuh perhitungan, bukan niat tulus untuk berdamai. Mereka menilai, di balik kehangatan yang ditampilkan, ada agenda tersembunyi yang belum terungkap ke publik. Kecurigaan pun bermunculan. Apakah keakraban ini hanya sandiwara politik? Apakah ada kepentingan tertentu yang sedang dimainkan di balik layar, yang justru bisa memperdalam jurang ketidakpercayaan? Sebagian pendukung Rizik misalnya merasa khawatir tokoh mereka sedang dijinakkan oleh kekuasaan. Mereka takut, idealisme yang selama ini dijunjung akan luntur demi kompromi politik. Sementara itu, di kubu Pramono, ada juga yang kecewa. Mereka merasa, kompromi dengan lawan politik justru mengkhianati prinsip perjuangan yang selama ini dipegang teguh. Perbedaan reaksi ini menegaskan betapa kompleks dan terpolarisasinya politik Indonesia saat ini.
Setiap langkah politik selalu menimbulkan pro dan kontra yang tajam di tengah masyarakat. Momen ini pun membuka diskusi baru tentang makna kompromi, kepentingan dan masa depan demokrasi di Indonesia. Banyak pihak kini bertanya-tanya, kemana arah politik bangsa akan dibawa? Apakah ini benar-benar awal perubahan yang diharapkan, atau sekadar episode politik transaksional yang akan segera dilupakan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Secara politik, pertemuan ini bisa jadi sinyal keterbukaan dialog antara pemerintah dan kelompok Islam. Dalam jangka pendek, tensi politik bisa mereda, membuka peluang komunikasi lebih formal. Beberapa analis melihat potensi aliansi baru atau setidaknya gencatan senjata politik. Namun, gestur simbolis belum tentu berujung pada perubahan nyata. Secara sosial, pertemuan ini bisa jadi katalisator meredakan polarisasi, memberi contoh dialog itu mungkin. Tapi, ada juga risiko munculnya kekecewaan dan polarisasi baru di akar rumput. Dampak akhirnya sangat bergantung pada narasi yang dibangun elit dan media. Bagaimana masyarakat menafsirkan momen ini akan menentukan masa depannya. Momen viral seperti pertemuan Rizik dan Pramono rawan hoax. Foto bisa diedit, video dipotong, kutipan dipelintir. Selalu cek sumber berita, pastikan dari media kredibel. Bandingkan informasi di beberapa media arus utama. Waspadai judul provokatif dan narasi menyesatkan. Gunakan reverse image search untuk cek keaslian foto. Video lama sering diunggah ulang seolah-olah baru. Pertanyakan konteks apa yang terjadi sebelum dan sesudah momen viral. Dengan verifikasi sederhana, kita bisa melindungi diri dari hoax dan menjaga ekosistem informasi tetap sehat. Malam 2 Desember 2025 di Monas jadi catatan penting politik Indonesia. Pertemuan Rizik dan Pramono bukan sekadar berita, tapi fenomena yang membelah opini publik. Apakah ini awal babak baru dialog dan inklusivitas, atau hanya pertunjukan politik sesaat? Jawabannya ada pada langkah konkret setelah sorotan media meredup. Momen ini mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan tidak mudah terbuai narasi. Diskusi nasional telah dimulai. Tugas kita menjaga agar tetap sehat dan konstruktif. Masa depan bangsa ditentukan oleh percakapan sehari-hari, bukan hanya satu jabat tangan. Mari terus membangun demokrasi yang dewasa dan inklusif.